Hai, mungkin kita semua pernah minum alkohol kah? Banyak minuman pengganti air mineral, tapi minum alkohol, apakah dampaknya bagi tubuh kita? Maka mungkin tidak banyak dari Anda yang tahu, kalau mengetahui, tapi juga belum tentu cukup. Jadi di video hari ini, kutipan pengetahuan yang akan memberikanmu pada penelitian di seluruh dunia. Mari kita lihat apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita minum alkohol. Pertama, mari kita bicara tentang hati kita. Kalian akan melihat yang minum terlalu banyak alkohol akan sangat tidak baik untuk hati. Sirosis juga sering terjadi. Mengapa demikian? Hati adalah organ yang menyaring zat berbahaya di dalam tubuh. Dan jika Anda minum alkohol, itu juga akan diproses di hati. Tapi kan alkohol bukanlah racun. Lantas, apakah berbahaya bagi hati atau tidak ya? Sayangnya, jawabannya adalah ya. Menurut Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, alkohol bisa membuat hati berlemak, imunosupresi atau hepatitis. Jadi, apakah tingkat perlemakan hati tinggi atau tidak? Menyesal sekali. Lagi-lagi menurut Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, hingga 90% orang yang minum alkohol 15 ml atau lebih per hari akan memiliki hati berlemak. Jadi, sederhananya itu, jika 10 orang minum 1 gelas anggur sehari, 9 orang akan mengalami perlemakan hati. Tapi untungnya, jika berhenti minum, penyakit ini mungkin akan segera pulih sepenuhnya. Tapi dengan peminum berat, maka yang lebih buruk bisa terjadi. Ini adalah penanganan konstan dan terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan peradangan hati. Dan ketika ada peradangan, mungkin sel hati yang mati digantikan dengan jaringan parut. Pada saat itu, hati sudah sirosis. Pada saat ini, tubuh akan menghadapi masalah yang sangat serius, dan penyakit ini tidak mudah sembuh. Transplantasi hati mungkin satu-satunya cara. Selanjutnya, molekul alkohol masuk ke otak, akan menurunkan kemampuan mengingat dan pikiranmu, khususnya tentang kemampuan mengingat. Pernahkah Anda minum alkohol dan ketika bangun kamu tidak tahu siapa gadis di sebelah kamu? Justru alkohol yang menghapus ingatanmu untuk sementara. Bagaimana itu terjadi? Sesederhana begini. Di otak Anda ada partisi yang disebut hipokampus. Disinilah kenangan terbentuk dan dipelihara. Ketika neuron di hipokampus aktif, dibutuhkan zat perantara untuk menghubungkan informasi yang disebut glutamat. Biasanya semuanya stabil, tetapi ketika kamu minum alkohol, molekul alkohol mengganggu aktivitas glutamat. Menyebarkan informasi terputus ketika ditransmisikan antar neuron. Serentak, itu juga menyebabkan sel berhenti bekerja untuk sementara. Hasil akhir seperti yang kita lihat, kenangan malam mabuk hilang semua. Tapi ini belum berakhir. Jika kita membiarkan alkohol menyerang terus-menerus seperti itu, hipokampus mungkin rusak. Menyebabkan kita berkurangnya kemampuan mengingat jangka panjang, dan bahkan kehilangan ingatan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan kekurangan vitamin B1. Ada 3 alasan untuk kekurangan itu. Salah satunya adalah bahwa minum akan membuat kita tidak makan cukup nutrisi, termasuk B1. Kedua, minum banyak alkohol dapat mengiritasi lapisan perut, berkurangnya kemampuan menyerap makanan. Dan ketiga adalah jika Anda minum terlalu banyak, tubuh akan mengeluarkan racun dari mulut. Secara sederhana, kamu akan muntah. Pada saat itu, perut akan kosong. B1 atau apapun tidak ada yang tersisa untuk diserap di perut. Singkatnya, minum alkohol dapat menyebabkan kekurangan vitamin B1. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk memberi makan sel-sel otak dan sel-sel saraf. Tanpa itu, otak tidak akan sehat lagi. Kemampuan berpikir, menghitung, mencipta, makanya makin parah. Selanjutnya, setelah merusak otak, kemudian dalam jangka panjang, alkohol juga dapat menyebabkan kita terkena berbagai jenis kanker. Menurut majalah kesehatan terkemuka Healthline, jenis kanker yang umum ditemui saat minum adalah kanker nasofaring, kanker payudara, kanker usus besar, kanker mulut, dan kanker hati. Mengapa alkohol menyebabkan kanker? Ya, ada alasan untuk semuanya. Mungkin kalian juga tahu, kanker adalah munculnya sel-sel yang rusak dalam tubuh. Sel-sel yang rusak dibentuk oleh gen yang rusak. Sekali lagi, menurut majalah terkemuka Inggris, ketika alkohol dimetabolisme di dalam tubuh, ini akan menghasilkan zat yang dapat mengikat rantai DNA. Sangat mudah untuk membuat DNA kesalahan. Dan DNA yang salah berarti gen yang salah. Dan gen yang salah menyebabkan kanker. Itu sebabnya, minum alkohol dapat menyebabkan kanker. Satu lagi hal yang menakutkan,
Juga menurut penelitian di perpustakaan medis di Amerika Serikat, menunjukkan penyalahgunaan alkohol selama kehamilan adalah penyebab utama dalam kelompok penyebab yang dapat dicegah, menyebabkan cacat lahir pada bayi. Secara khusus, risiko malformasi akan berkali-kali lebih tinggi. Jika wanita hamil minum alkohol pada trimester pertama kehamilan, realitas bukan hanya deformitas. Bayi saat lahir ada juga risiko pertumbuhan abnormal, kecerdasan dan depresi menurun. Jadi, wanita yang hamil sama sekali tidak menggunakan alkohol. Ini adalah potensi bahaya yang mungkin tidak Anda ketahui saat minum alkohol, dan masih banyak efek yang tidak diinginkan. Misalnya, harus menikahi gadis yang tidak diinginkan, atau ditangkap polisi, atau pada kasus berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras, dan membuat kewalahan dan mati. Secara umum, alkohol menyebabkan banyak masalah berbahaya. Tapi itu juga fitur budaya, tidak bisa menyerah sepenuhnya. Jadi kita harus minum secukupnya. Jawaban yang benar adalah tidak minum sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.